Kali ini jaringan tumbuhan kita akan bahas dengan tahapan seperti ini. Pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem yang kemudian berkembang menjadi jaringan dewasa, yang selanjutnya jaringan dewasa akan menyusun organ-organ dalam organisme tumbuhan, ditambahkan dengan pengetahuan tentang sifat totipotensi, kemudian pengembangannya di bioteknologi kultur jaringan. Pada perkembangannya, setelah kita membahas tentang jaringan dewasa 1, 2, 3 dan lain sebagainya, itu akan membentuk organ-organ. Organ primer dari suatu tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Itu primer. Minimal banget itu. Tapi kok kadang ada ketemu daun sama akar saja, sebenarnya ada batangnya, tetapi tidak terlalu terlihat. Kemudian akar akan memiliki turunan organ-organ tersendiri seperti umbi dan rimbang. Ada juga tunas. Batang juga seperti itu, ada tunas, bunga, buah yang ditambahkan dengan adanya biji. Selanjutnya, daun juga akan memiliki aksesoris tambahan, misal seperti Nepenthes, dia akan memiliki kantong. Kemudian Venus flytrap, dia akan mempunyai seperti tangkup yang akan menangkap serangga. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah bagian paling dasar dulu, yaitu bagian akar. Nah, akar biasanya akan ada soal-soal yang akan meminta kalian untuk menebak ini akar atau batang. Kalau udah akar atau batang, itu akar dikotil atau monokotil, batang dikotil atau monokotil. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang jelas ciri pertama akar itu pasti akan ada yang namanya rambut akar. Jadi epidermisnya itu akan ada menonjol kecil-kecil. Nah, itu pasti akar. Beberapa tapi juga akan memunculkan soal-soal yang agak sulit. Biasanya SBMPTN dibikin sulit kan. Batang yang bertrikoma. Hati-hati, bedakan antara trikoma dengan rambut akar. Nah, susunannya kurang lebih seperti itu. Dari luar adalah epidermis, di gambar akan dituliskan epiplema, jadi sama saja, hanya beda buku saja. Di dalamnya ada korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Kemudian masuk ada ketemu endodermis, yaitu epidermis yang ada di dalam endodermis. Kemudian ketemu yang namanya perisikel, yaitu parenkim pelapis paling luar. Di dalamnya ada empulur dengan jaringan pembuluh yang bersusun sesuai dengan jenisnya. Monokotil akan tersusun seperti bagian kiri, dikotil akan tersusun seperti sebelah kanan. Silahkan pahami secara mandiri. Organ selanjutnya yang kita bahas adalah organ batang. Jadi batang panjang akan dipotong melintang, kurang lebih akan muncul seperti ini. Berbeda dengan organ akar, ketika dipotong melintang akan muncul yang namanya rambut-rambut akar. Nah, kalau di batang mulus, pinggirannya epidermisnya akan mulus. Oke, dari situ akan muncullah bagian-bagian, yaitu epidermis pasti punya monokotil ataupun dikotil. Yang akan membedakan adalah dikotil akan cenderung lebih rapi, di mana jaringan vaskulernya atau jaringan pengangkutnya akan rapi memutar di pinggiran batang dengan susunan floem di luar, kemudian xilem di dalam dengan batasan berupa kambium. Nah, ini rata-rata kolateral terbuka. Oke, dengan korteks yang akan mengisi di antara epidermis sampai dengan kambium. Di tengah akan ada yang namanya empulur, isinya berupa jaringan parenkim. Berangkat dari dikotil, kita akan ke monokotil. Kalau monokotil cenderung acak, jadi jaringan pembuluhnya akan acak. Kompartemen antara xilem dan floem akan membentuk membulat-membulat. Biasanya akan ada di sekujur batang, tapi terkonsentrasi banyak di bagian pinggir batang. Oke.
Dari situ pengisinya adalah berupa jaringan dasar, yaitu parenkim, ditutup dengan adanya epidermis di bagian luar. Organ selanjutnya adalah organ daun. Nah, di situ ada gambar daun, kemudian dipotong, di zoom akan muncul seperti ini. Foto realitanya adalah bagian kanan. Nah, pojok kanan atas itu adalah foto epidermis bagian atas. Nah, dari situ kelihatan epidermis itu susunannya bagaimana, stomatanya itu bagaimana, sel penjaga itu bagaimana. Sudah dipotong melintang, akan muncul pojok kanan bawah. Nah, itu parisadenya bagaimana, bunga karangnya bagaimana, epidermis atas bawahnya bagaimana, stomatanya bagaimana. Dari foto preparat 2 itu akan dimunculkan animasi 3 dimensi seperti bagian kiri bawah di bagian tengah-tengah itu. Nah, susunannya kan kurang lebih seperti itu. Di mana epidermisnya di mana, parenkimnya di mana, jaringan angkutnya di mana, kemudian jaringan penyokongnya ada di mana, dan seterusnya akan membentuk satu organisme daun. Silahkan dipahami, kurang lebih jaringan-jaringan dewasa itu akan menyusun daun seperti gambar berikut. Terakhir dari pembahasan organ adalah nantinya akan ditanyakan biasanya soal-soal yang ada di PAS, PAT, lingkungan sampai dengan SBMPTN, UMPTN biasanya adalah apa bedanya monokotil dengan dikotil? Apa beda daunnya? Apa beda batangnya? Apa beda akarnya? Nah, kurang lebih akan saya sampaikan. Monokotil itu secara garis besar akan jauh lebih sederhana. Bagaimana mengatakan sederhananya? Monokotil nggak punya kambium, berarti nggak bisa membesar. Oke, nah dari situ bisa dipahami bahwa palisade di daun monokotil itu tidak ada. Struktur selnya seragam. Nah, dikotil ini biasanya lebih ribet. Ada kambiumnya, nantinya susunnya bagaimana, kemudian nantinya daunnya akan punya palisade, punya bunga karang. Kurang lebih seperti itu. Detailnya silahkan pahami di slide show.